Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafiz Abdazari dengan NIM akhir 040 dari kelas RB. Di sini saya bakal ngejelasin tugas-tugas Ansruk yang sudah ditugaskan pada Google Classroom, yaitu penjelasan tentang soal-soal balok. Nah, di sini kan saya udah ngejain lah contoh-contoh soal balok kan. Nah, di sini kan ada cantilever, ada sendirol, ada cantilever, ada sendirol, terus ada cantilever lagi dengan beban merata sebesar 50 kN per meter. Terus ada beban satuan ada 90 kN. Nah, di sini kan si B ini ada tiga titik A, B, C. Nah, di sini kan kita ngasumsi buat ngitung FFM dulu kan. Si FFM ini dari tabel ini. Nah, kan kita punya tabel kan. Nah, tabel ini Nah, ini kan tipe tipe bangunannya kan kayak gini kan, Bu. Kan ada beban satu kan, berarti dia tuh masuk ke tabel ini, tabel ini. Terus ada lagi beban merata dengan jepit dan ini. Masuk lagi ke tabel yang ini. Masuk ke tabel yang ini. Nah, habis itu kan kita tinggal ngitung hasilnya nih. Hasilnya kan tinggal dihitung. Berarti kan ada si beban P-nya. Ada beban P-nya ada beban 90, terus ada B-nya. B-nya sepanjang 3 meter karena ini ke sini jaraknya ini. Nah, ini 3 meter terus ada beban A. A-nya kan dari sini ke sini. Jadi 2 ini ke sini. Nah, terus kita ada ngitung kebalikannya. Kan ini kita ninjau dari titik A ke B. Terus kita tinjau titik balik lagi dari B ke A. Nah, terus kita masukinlah nilai-nilainya kayak tadi kan tinggal dibalikan. Nah, dapatlah hasil ininya minus 64,8 kN dan 43 kN. Nah, terus kita menghitung titik titik dari B ke C. B ke C. Berarti itu yang kita gunain rumus tadi nih kan WL pangkat 2 per 12 kan. Tinggal kita masukin kan, kita substitusi masukin ke sini kan. Berarti kan bebannya kan ada 50 tuh, beban meratanya kan 50. Nah, terus tinggal masukin dikali sama total jarak B ke C kan 6 meter. Berarti kan 50 kali 6 per 12 tinggal kebalikan minus sama plus titik BC sama titik ke C ke B. Nah, kenapa ini minus? Kenapa ini minus? Gara-gara dia ini kan berlawanan arus jam-jam. Ini karena dia ke sini. Jadi berlawanan arus jam-jam. Nah, terus kita mencari persamaan slope deflection-nya. Dari batang, kita ngitung dulu dari batang A ke B. Nah, terus dapatlah hasilnya ini. 2 theta theta A ditambah theta B ditambah 3 si AB. Nah, kenapa sih si ini nol? Karena dia tuh berada di pojok. Karena dia di pojok itu tidak memiliki sudut, jadi dianggap nol, maka dia itu dianggap nol ditambah sama FFM yang udah kita hitung tadi. Kan berarti dihitung sama ini ditambah ini. Nah, habis itu kita mencari kebalikannya lagi kayak tadi rumusnya. Sama aja tetap si AB tetap nol karena kita nggak punya batang di sininya. Karena kita nggak punya batang di bagian sininya. Jadi kita nganggap ini tuh nol sama nol. Nah, terus kita lanjut lagi, ngitung lagi kebalikannya di BC sama MCB kayak tadi. Nah, tinggal masukin rumusnya kayak tadi, dapat hasilnya itu 0,07 theta EI per theta B. Kan EI itu kan modulus elastisitas sama inersianya kan, sama si sudut si B-nya sama dikurang 150. Nah, terus kita mencari ini join retribution dengan EI-nya konstan. Nah, berarti kan kita mencari dulu sigma perletakannya kan. MA ditambah MB sama dengan 0. Berarti kan 0,78. Tinggal ini dikali pelangi, ini kali pelangi, kali pelangi, kali pelangi, dapat hasilnya itu sebesar 72,802 kilonewton. Nah, terus kita jangan lupa menghitung momen-momen tumpuan dari theta B. Karena kita kan di sini kita nggak ngetahui nih theta B-nya apa berapa. Nah, otomatis kita cari tahu dulu lah theta B kita udah berapa gitu kan. Nah, dapat theta B-nya kita ini kan dapat theta B-nya kan. Nah, ini theta B-nya. Nah,
Terus kita masukin lah, kan kita udah ngitung tadi kan nilai-nilai kita kan. Nih nilai-nilai kita MBC, MCB, nah sama MA tadi. Nah, tinggal kita ngitung ulang tapi dengan karena kita udah ngetahuin si theta B-nya. Berarti kita tinggal masukin nilai theta B-nya kan dapat 72,802, tinggal kita masukin 0,4 dikali 72,802. Nah, terus tinggal masukin. Nah, habis itu dapatlah totalnya hasil ini. Terus kita jangan lupa ngejumlahin ini. Nah, pokoknya intinya tuh ini tuh harus hasilnya itu sama dengan saya dapatnya 0,01. Jadi tuh masih bisa dibulatkan jadi 0. Oke. Nah, terus kita jangan lupa menghitung hasil momen-momen tumpuan. Nah, di sini kan kan kita ada tumpuannya nih, ada reaksi tumpuannya, tadi ada cantilever di sini kan. Ada sendirol, ada cantilever lagi di sini. Otomatis ada si gaya yang ke atas, si gaya RVA, RVB, RVB sama RVC. Nah, gaya vertikalnya kita menghitung gaya si vertikalnya kan dengan ini, dengan ada si deflectionnya kan. Deflectionnya kan kayak gini kan, set. Nah, terus dengan ini deflectionnya gini kan. Nah, terus kita menghitung reaksi tumpuannya kan dengan ini kita nganggap titik SAB, ini SAB, ini SBA, ini SBC, ini SCB. Nah, terus kita masukin lah total jarak ini kan 5 kan, ini ke sini 5 karena 3 tambah 2 kan, terus dikurang sama ini kan. Kenapa dikurang? Gara-gara ini tuh ke bawah kan, ke bawah kan otomatis minus tuh. Kalau dia ke bawah kan otomatis dia minus, kalau dia ke atas kan otomatis dia plus ya kan. Nah, terus dikali sama dikali sama jaraknya kan 3 kan. 3 ke sini kan. Karena dia kan ke sini kan, ke titik si B. Nah, ini kan otomatis dia berlawanan arah jam-jam. Kalau arah jam-jam kan otomatis minus. Kalau dia searah jam-jam kan otomatis dia plus ya kan. Nah, terus dapatlah hasilnya segini. Ya, ini kayak mencari reaksi perletakannya lah. Kita nyari reaksi perletakan di titik B-nya lah. Nah, carilah dapatnya hasil 40,847 yang ke atas. Kita nyari sigma FV-nya dulu, sigma FV-nya lagi kan. Nah, dapatlah hasil ini SAB, karena SAB ke atas ditambah SAB, SBA, SB juga ke atas dikurang sama karena ini ke bawah otomatis dia minus. Nah, hasilnya harus ini. Nah, terus tinggal kita pindah ruas. SBA ini tinggal ini pindah ruas, berarti 90 pindah ruas ini dikurang sama ini. Hasilnya 49,153 ke atas. Nah, kita menghitung lagi titik MC-nya. Tadi kan kita udah ngitung titik B-nya. Kita udah menghitung titik B-nya. Kita harus ngitung lagi titik C-nya. Nah, dapatlah hasilnya segini titik C-nya kan. Dapatnya 137,866 kilonewton. Nah, habis itu kita jangan lupa lagi nyari reaksi tumpuannya. Kita udah dapat nih, tinggal kita masukin lah angka yang udah kita hitung tadi ke dalam perhitungan yang udah kita itu, yang kita udah dapatnya kan tadi kan 40, ini kan si SBA-nya sama ini kita masukin ke sini. Nah, biar lebih gampang. Nah, kita masukin semua data-datanya ke dalam perhitungan yang udah kita hitung. Terus kita jangan lupa mencari reaksi tumbuhan totalnya. Nah, terus kita hasil reaksi di momen di akhir. Nah, kita checking dulu kan. Pokoknya kan kita harus dapetin nilai 0 kan. Berarti kita tinggal masukin substitusin angka-angka yang udah kita hitung tadi. Karena ini kan dia kenapa dia plus? Karena dia ke atas kan, karena dia plus ke atas. Ini kenapa minus? Gara-gara dia ke bawah. Ini plus gara-gara dia ini kan ke atas kan. Nah, habis itu kita masukin substitusi, kalau udah 0 udah oke. Habis itu kita gambar lagi grafik SFD dan BMD-nya. Kan kita harus gambar shear force diagramnya kan. Terus kita tahu mana sih yang plus, mana minus, mana yang bagian turun. Kan otomatis kan 40 kan naik kan dia kan. Otomatis dia naik kan gara-gara tadi RPA ke atas kan. Otomatis dia naik sebesar 40 kilonewton kan di sini kan. Terus turun lagi dia. Nah, kan dia turun lagi tuh di titik ininya, titik tengahnya kan. Turun lagi minus 49 kan. Turun lagi tuh 49. Nah, terus mengalami kenaikan lagi sebesar 137. Terus mengalami keturunan lagi. Nah, sebesar ini dapat hasilnya dari 187 dikurang 49. 187 dapat dari hasil perhitungan tadi dikurang sama ini. Nih, habis itu udah dapet. Ini dapatnya dari 90 dikurang, kan ini karena ada beban si ini kan.
beban si 90 kilonewton tadi. Nah, otomatis dia dikurang kan, dia kan ke bawah kan dikurang sama ini. Habis itu kita nyarilah nilai hasilnya, jaraknya dengan interpolasi. Kita interpolasi jaraknya dengan ini interpolasi yang udah saya hitung. Ini dengan interpolasi yang udah saya hitung. Nah, terus kita jangan lupa juga masukin grafik yang bakal kita buat. Nah, grafik BMD. Nah, kan mengalami ini di sini minus, di sini plus, di sini minus, di sini plus, di sini minus. Nah, terus kita cari momen maksimum di jaraknya, dapat hasilnya itu maksimum di titik satu itu 46,015 dan 88,826. Hasilnya dapat segini. Nah, seperti yang udah kita kerjain di sini tadi. Nah, Nah, jadi acuan yang udah saya tinjau itu ada di sini di persamaan slope direction. Nah, ini kan tergantung kita tuh dapat tipe seperti apa. Nah, tadi kan saya dapatnya tipe di ini. Saya dapat tipenya di sini. Saya dapat tipenya di model yang kayak gini sama model yang kayak gini. Nah, jadi inti dari perhitungan ini kita dapat mengetahui sih berapa sih momennya, kita menghitung efeknya, menghitung persamaan slope efeknya dengan E-nya kita konstan, kita anggap E itu konstan. Nah, terus kita udah dapat nilai hasil semua tuh, terus kita udah mendapatkan diagram yang udah kita inginkan, diagram SFD, BFD, dan normal. Di PPT juga dijelasin. Nah, ada ini ada kan udah ini kan ada sudut rotasi dan sudut rotasi positif apabila memiliki arah jam-jam seputar jam-jam. Kalau dia berlawanan kan otomatis dia jadi negatif. Terus ada momen internal ujung dekat dan adalah modus elektrisitas K pada balok. Terus ada rotasi. Nah, ini bisa jadi ada tergantung. Nah, kalau nggak ada itu gara-gara dia itu tidak memiliki sudut lah di ujungnya. Jadi dia yang dianggap nol si A, misalnya si theta AB misalnya. Nah, terus ini adalah phase end momennya pada ujung dekat bernilai positif apabila putar arah jam-jam. Nah, baik Bu, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya akhiri. Sekian tugas presentasi saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.